Dan saudara, kita masih perbincangkan terkait dengan Pilkada Jakarta ini bersama dengan Direktur Eksekutif Algoritma Mas Aditya Perdana. Mas Adit, yang Anda lihat dari hasil hitung cepat di Pilkada Jakarta ini cukup mengagetkan atau sudah terprediksi? Ya, sebenarnya kalau dilihat dari tren survei beberapa lembaga dari beberapa pekan sebelumnya, itu trennya memang sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Trennya itu dalam pengertian bahwa ada kemungkinan kemenangan itu akan diperoleh sama Pram Rano Karno, sementara Ridwan Kamil dan Suswono ini relatif stagnan gitu ya. Itu sudah kebaca sebenarnya. Cuma memang kemudian menjadi mengagetkan adalah, bukan mengagetkan sebenarnya, ini bagian dari strategi yang juga mungkin sudah dipersiapkan oleh masing-masing tim, adalah terkait dengan bagaimana peralihan suaranya anak abah. Gitu yang saya perhatikan gitu ya, bahwa ini yang kemudian dieksploitasi habis-habisan oleh Pram Rano untuk kemudian menunjukkan bahwa mereka berpihak kepada Pram, dan kemudian itu dugaan saya adalah memang mendukung Pram Rano, dan itu yang membuat jadi suaranya meningkat gitu ya. Karena waktu beberapa kali termasuk surveinya Kompas kan tipis ya, meskipun undecided-nya itu juga relatif tinggi ya. Jadi memang ini yang menurut saya cukup bisa kita lihat bahwa faktornya itu sudah bisa diprediksi. Cuma pertanyaannya adalah kata kuncinya ini 1 putaran atau 2 putaran. Nah itu 1 putaran atau 2 putaran. Dan yang ingin saya tanyakan juga ini suara Dharma Kun dari hasil survei kan biasanya 3%, tapi ini cukup tinggi, 10%. Setahu saya terakhir itu sampai bahkan 5 atau 8%. 5%. Ya. Jadi memang itu juga cukup mengagetkan. Ini juga menurut saya Dharma Kun itu, ya kalau ditanya mengagetkan, salah satunya Dharma Kun ya. Karena artinya kita akan punya analisis kenapa kemudian orang mau mendukung calon independen ini ya. Ini yang ingin saya tanyakan lagi ke Mas Aditya Perdana, dan kita elaborasi nanti 1 putaran atau 2 putaran. Kemudian kok bisa ini suara Dharma Kun ini bisa sampai 10%, faktornya apa saja? Nanti kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. 1 putaran atau 2 putaran di Pilkada Jakarta ini yang masih kita bahas bersama dengan Mas Aditya Perdana. Tapi memang kita masih menunggu ya Mas Aditya, hasil hitung resmi dari KPU. Tapi sudah bisa dibaca. Sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi terkait 1 putaran, 2 putaran tadi yang sebelum jeda, soal hasil hitung cepat Dharma Kun yang memperoleh 10%. Ini menurut Anda suaranya memang dari awal ini adalah pendukung loyalisnya Dharma Kun, atau ada swing voter, termaksud mungkin ya suara dari anak abah begitu yang akhirnya bergeser ke Dharma Kun sehingga 10% ini? Ya memang nanti kita akan melakukan analisis ya. Artinya kita akan bisa breakdown dan pantau lebih lanjut bagaimana kemungkinan itu bisa terjadi. Saya menduga satu yang bisa kita perhatikan bahwa ada mungkin pemilih yang merasa tidak ingin memilih pasangan 1 ataupun 2, 1 atau 3 yang memang merepresentasikan kelompok-kelompok tertentu. Jadi kalau misalkan bicara soal pembelahan politik di Jakarta itu kan memang sudah ada segmentasinya. Ini yang kelompoknya Islam, ini yang kelompoknya merah, dan sebagainya. Jadi artinya ini menurut saya bisa kita lihat itu dulu. 1. Yang kedua adalah kemarin memang kita memperhatikan ada juga dukungan-dukungan yang seperti misalkan Anies Baswedan gitu ya, yang anak abah itu. Bisa jadi mungkin ada di area itu. Yang ketiga, kita juga mungkin saja ini berasal dari anak-anak muda yang merasa perlu melihat sosok yang berbeda gitu ya. Karena paslon nomor 2 ini kan di banyak debat gitu ya, di hampir semua debat itu kan cenderungnya unik gitu ya. Dan memang ini bisa jadi sesuatu yang menarik buat orang-orang yang merasa bahwa kita perlu alternatif gitu ya, yang bisa dipertimbangkan. Sehingga ya faktor-faktor yang disebutkan Mas Adi tadi ya, yang menjadi sejumlah faktor akhirnya pemilih Jakarta menentukan memberikan pilihannya kepada Dharma Kun ini. Angkanya 10%. Tapi menurut Anda nanti pengaruhnya ke paslon lain ini bagaimana dengan 10% ini? 10% ini akan punya pengaruh signifikan kalau kita bicara soal 1 putaran atau 2 putaran, terutama 2 putaran. Maka kemudian kita akan bisa melihat potensi 10% dari Dharma Kun itu akan lari kemana? Gitu. Apakah akan lari ke Rano, RK ataupun juga Pram? Nah itu yang nanti kita akan coba cek, karena saya yakin setelah ini kalau misalkan ini 2 putaran akan ada lobby dan negosiasi politik di antara mereka. Gitu. Tapi sebelumnya sudah kebaca belum sih Anda sendiri kalau melihat dari
tim kampanyenya atau dari sosok Darmakunnya sendiri akan condong kemana? Sudah bisa terbaca atau wah ini masih bias? Ya kemungkinan itu bisa terjadi ya, karena kalau baca situasinya mungkin kita akan bisa analisis misalkan calon wakil gubernur yang Mas Kunnya itu kan pernah nyalek dari PAN. Nah, sementara PAN itu kan ke Ridwan Kamil, RK Susono. RK Susono. Nah ini mungkin kalau dari lihat itunya saja kita akan bisa memprediksi mungkin ke sana gitu. Tapi kita tidak tahu apakah kemudian dia akan membelah suaranya atau memang nanti akan ada kepram yang mungkin atas dasar lobby dan segala macam. Kita tidak paham. Karena kan Mas Pram sendiri dianggap sebagai komunikator yang baik gitu ya ke banyak pihak gitu ya. Kedepan 10% ini nanti Anda melihatnya nih dari sosok Darmakunnya sendiri, mereka akan jadi sebagai bargaining position mereka untuk wah saya punya cukup suara nih untuk diperebutkan oleh dua paslon ini. Nanti apa yang menjadi menjadi daya tawar lah dari Darmakun sendiri? Saya pikir nanti mereka akan bicara soal bukan hanya pemilihnya gitu ya, tapi paling tidak mereka punya tawaran program apa yang mau disampaikan kepada dua calon yang kemungkinan akan lewat kalau misalkan putaran kedua gitu ya. Jadi menurut saya itu akan sangat mahal gitu ya. Kalau misalkan ini 2 putaran gitu ya, bagi Darmakun dan juga bagi paslon yang sedang bertanding. Karena mereka akan berpikir bahwa ada orang yang akan mereka ajak bicara dan ajak diskusi untuk kemudian ini kita mau bicara seperti apa. Ini mengingatkan waktu Pilkada Jakarta tahun 2017 gitu ya, pada sebelumnya waktu ya? yang sebelumnya itu kan juga 2 periode, putaran, betul, gitu, 2 putaran. Itu juga menarik untuk melihat sebenarnya suaranya AHY itu lari kemana gitu kan. Nah itu menurut saya juga akan mirip gitu ya. Dan ini juga terjadi ya. Meskipun ini prosentasenya akan jauh lebih rendah gitu ya. Betul, meskipun hanya 10% begitu. Tapi kalau kita lihat-lihat ada diskusi di ruang publik yang menyatakan andai saja nih kalau Darmakun nggak 10% aja, ini pasti salah satu paslon kan bisa 1 putaran. Anda membaca seperti itu juga nggak? Iya bisa jadi demikian gitu ya. Tapi pada kenyataan faktanya hari ini kita bicara dia sudah 10% gitu ya. Jadi artinya pemilih kita di Jakarta paling tidak untuk mengatakan bahwa mereka menggunakan rasionalitasnya juga gitu ya. Nggak kepengen yang 2 gitu ya, yang 1 atau 3 gitu ya. Dan pilihan 2 itu ya bisa menjadi faktor kuncinya bagi orang-orang yang nggak kepengen dua-duanya gitu ya. Ya 10% tadi ya berdasarkan hasil hitung cepat ya, sekali lagi ini masih berdasarkan. Tapi kadang-kadang hasil hitung cepat. rasionalitas itu bagi pemilih itu tidak ada juga gitu. Yang penting ya pembeda aja gitu kan. Itu juga menarik untuk dilihat Ini yang harus dianalisis lebih dalam lagi ya, sebenarnya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga akhirnya warga Jakarta menaruhkan pilihan mereka ke Darmakun nih berdasarkan hitung cepat yang 10% ini. Jadi juga Anda menyebutkan bahwa di detik-detik terakhir ada peralihan suara dari anak abah gitu kan, swing voter, karena ada endorsement bisa dikatakan seperti itu dari gubernur sebelumnya yaitu Anies Baswedan. Seberpengaruh itu sehingga akhirnya Pramono Rano unggul dihitung cepat? Logikanya adalah sebelum pemilihan ini dilakukan, Pak Anies itu ketika Pilpres dia menang di Jakarta lebih dari 40%. Yang kedua, sebelum pilkada ini dijalankan atau disahkan, Pak Anies kan sempat juga berniat untuk maju. Nah banyak survei itu mengatakan Pak Anies waktu itu sudah 45%, Mas. Jadi artinya suaranya Pak Anies itu relatif besar. Sehingga ketika misalkan dia nggak jadi nyalon, ada potensi suara ini bisa dimanfaatkan. Nah ketika di tengah perjalanan masa kampanye, 2 paslon ini RK dan juga Pram bertanding, banyak lembaga survei bilang itu ada keterbelahan di 2 ini. Keterbelahan suara anak abah. Karena di dalam suara anak abah itu ada teman-teman PKS dan juga teman-teman kelompok muslim yang sangat kuat dengan Anies Baswedan. Nah ketika ini beralih dukungan itu ke Pram, maka saya menduga bahwa dikonsolidasikan untuk satu suara saja ke Pram gitu ya. Jadi menurut saya masuk akal gitu ya, karena memang ini kelihatan trennya itu perubahan-perubahan itu berdasarkan pertimbangan itu. Dan setelah itu kan mereka kan bentuk posko komando segala macam dan membantu pemenangannya. Meskipun kalau kita lihat dari catatan untuk pilek Jakarta, partai yang menang PKS dan
PKS tentu mendukung RK Suswono. Itu nggak ada ngaruhnya. Berarti memang sosok Anies ini begitu besar, begitu. Ada dua hal ya ketika bicara soal Anies itu, kita harus memperhatikan memang PKS, itu betul. Tapi pada sisi yang lain kita juga harus melihat bahwa pemilih PKS itu melihat keputusan partainya masuk di dalam pemerintahan Prabowo itu sesuatu yang juga perlu dipertimbangkan. Ya, apakah mereka serak atau tidak, itu satu hal. Sehingga kemudian mereka menjadi gabung di dalam bersama Ridwan Kamil, itu sesuatu atau tidak. Nah, tetapi pada sisi yang lain, pemilihnya Anies yang juga PKS, ya mungkin dia akan punya putusan-putusan yang memang sudah langsung mengambil keputusan ya. Yang mungkin akan bisa jadi berbeda sebagai bentuk dalam tanda kutip protes gitu ya. Bahwa kami tidak setuju juga dengan dalam pilihan-pilihan itu.